Selamat datang, selamat jumpa lagi di video pembelajaran. Mari terus mendukung channel ini dengan klik subscribe, klik like, kasih komentar, dan share ke teman-teman yang lain. Terima kasih. Pada pertemuan sebelumnya, kita sudah membahas klasifikasi pada makhluk hidup. Kemudian materi kita saat ini adalah tentang virus. Kompetensi dasar materi kita saat ini adalah menganalisis struktur, replikasi, dan peran virus dalam kehidupan. Kemudian indikator yang ingin dicapai adalah peserta didik atau siswa dapat menjelaskan ciri-ciri virus mengenai struktur dan reproduksi virus. Sebelum kita membahas tentang ciri-ciri virus, marilah kita melihat dulu sejarah penemuan virus. Penelitian pertama kali terhadap virus dilakukan oleh seorang ilmuwan Jerman bernama Adolf Meyer pada tahun 1883 untuk mengetahui penyebab penyakit mosaik pada tanaman tembakau. Penyakit tersebut menyebabkan bercak-bercak atau bintik-bintik kuning pada daun tembakau sehingga menghambat pertumbuhan tanaman. Oleh karena menimbulkan bercak-bercak atau bintik-bintik kuning, karena itulah disebut dengan mosaik. Dalam penelitiannya, Adolf Meyer mengambil getah tumbuhan daun tembakau yang memiliki bintik kuning dan menyemprotkannya kepada daun tembakau yang sehat. Hasil penelitiannya membuat tumbuhan tembakau yang sehat kemudian mengalami penyakit. Melalui pengamatan di mikroskop, Meyer tidak dapat melihat bakteri penyebab penyakit tersebut. Meyer kemudian berkesimpulan bahwa penyakit mosaik tersebut disebabkan oleh bakteri yang lebih kecil dari biasanya yang tidak dapat diamati dengan mikroskop biasa. Sekali lagi bahwa kesimpulan Meyer mengatakan penyakit tersebut disebabkan oleh bakteri yang lebih kecil dari biasanya. Pada saat itu, istilah virus belum dikemukakan oleh Adolf Meyer. Kurang lebih satu dasawarsa atau 10 tahun kemudian, tepatnya pada tahun 1892, seorang ilmuwan Rusia bernama Dmitri Ivanovsky melakukan penelitian menggunakan cara yang sama dengan Adolf Meyer, namun yang berbeda adalah penggunaan filternya atau saringannya. Filter yang digunakan adalah filter atau saringan yang didesain khusus untuk menyaring bakteri. Tembakau yang digunakan adalah tembakau yang memiliki bintik yang kuning, diambil ekstrak, kemudian disaring, lalu kemudian disemprotkan atau diberikan kepada tanaman tembakau yang sehat. Namun pada akhirnya tanaman yang sehat kemudian menjadi sakit. Seperti halnya dengan Meyer, Ivanovsky pun berkesimpulan bahwa penyakit tersebut disebabkan oleh bakteri patogenik yang sangat kecil atau bakteri penghasil toksin yang dapat melewati saringan. Terinspirasi dari hasil penelitian Ivanovsky, seorang ahli botani dan mikrobiologi Belanda, Martinus Beijering, pada tahun 1897 juga melakukan penelitian. Beijering beranggapan bahwa ada agen di luar bakteri yang menyebabkan penyakit mosaik pada daun tembakau. Beijering kemudian mengambil ekstrak daun tembakau yang sudah mengalami penyakit atau daunnya bintik-bintik kuning, kemudian menyemprotkan getahnya kepada tanaman lain yang sudah disaring. Setelah tanaman tersebut sakit, maka getahnya pun digunakan untuk menginfeksi tanaman berikutnya yang masih sehat, dan seterusnya hingga beberapa kali pemindahan. Ternyata kemampuan patogen tersebut tidak berkurang, walaupun setelah beberapa kali pemindahan. Berbeda dengan bakteri, agen penginfeksi tersebut tidak dapat dikembangbiakkan dalam medium nutrisi di dalam cawan Petri. Tetapi Beijering berkesimpulan bahwa agen tersebut dapat mereplikasi dan dapat berkembang biak di dalam tumbuhan hidup. Beijering memperkirakan agen penginfeksi tersebut adalah partikel yang jauh lebih kecil dan lebih sederhana daripada bakteri. Ia menyebutnya sebagai virus lolos saringan atau filterable virus. Pada saat itu, struktur tentang agen tersebut juga belum ditemukan.
Kemudian pada tahun 1935, seorang ilmuwan Amerika Wendell Stanley sukses dan berhasil mengkristalkan penginfeksi tanaman tembakau yang kemudian dikenal dengan nama tobacco mosaic virus. Penemuan Wendell Stanley ini bahwa virus dapat dikristalkan menjadi berita yang sangat menarik tetapi sekaligus membingungkan, karena sel makhluk hidup yang paling sederhana pun tidak dapat dikristalkan. Namun karena hasil penelitian yang revolusioner inilah mengantarkan Wendell Stanley mendapatkan penghargaan Nobel Kimia pada tahun 1946. Lanjutkan materi ke ciri-ciri virus. Ukuran virus sangat kecil dan hanya dapat dilihat dengan menggunakan mikroskop elektron, berkisar antara 20 sampai 300 milimikron. Untuk kita ketahui bahwa milimikron itu sama dengan 1/1 juta kali meter atau 10 pangkat minus 6. Untuk membuktikan bahwa ukuran virus sangat kecil, Ivanovsky dan Bejerik melakukan penelitian dengan penyaringan. Ternyata virus tetap lolos dengan saringan bakteri, karena ukuran virus lebih kecil daripada ukuran bakteri. Nah, mari kita memperhatikan perbandingan ukuran virus 0,2 milimikron, kemudian ukuran sel bakteri 1 milimikron, dan sel eukariotik 1 milimikron. Virus selanjutnya, virus tidak memiliki enzim metabolisme dan tidak memiliki ribosom ataupun perangkat atau organel sel lainnya. Virus tidak dikategorikan sel karena hanya berisi partikel penginfeksi yang terdiri dari asam nukleat yang terbungkus dalam lapisan pelindung yang disebut kapsid. Asam nukleatnya hanya satu macam, apakah berupa DNA atau RNA saja. Kemudian, virus hanya dapat hidup pada sel hidup atau bersifat parasit intraseluler obligat. Maksudnya adalah virus hanya dapat hidup dalam sel hidup. Di luar sel hidup, maka virus tidak dapat hidup. Karena itulah virus lebih dikenal sebagai makhluk peralihan karena dapat hidup, memiliki ciri dapat bereplikasi atau bereproduksi, kemudian juga dapat dikristalkan yang merupakan salah satu ciri dari makhluk tak hidup. Kemudian tiap tipe virus hanya dapat menginfeksi beberapa jenis inang tertentu. Jenis inang yang dapat diinfeksi oleh virus ini disebut kisaran inang. Contoh, bakteriophag atau virus bentuk T hanya dapat menginfeksi sel bakteri Escherichia coli. Atau virus influenza hanya dapat menginfeksi sel-sel saluran pernapasan. Atau virus HIV menginfeksi sel-sel limfosit. Sekarang kita lanjutkan materi ke bentuk tubuh virus. Yang pertama, bentuk batang contohnya adalah tobacco mosaic virus atau disebut juga TMP. Yang kedua, berbentuk oval, contohnya seperti rhabdovirus. Kemudian virus berbentuk bulat seperti HIV, kemudian virus influenza, ataukah virus corona. Kemudian virus berbentuk seperti huruf T, misalnya bakteriophag, yaitu virus yang menyerang sel bakteri E. coli, atau disingkat juga PEG. Nah, mari kita memperhatikan struktur tubuh virus yang diwakili oleh bakteriophag atau virus bentuk T, yang disebut juga virus kompleks karena struktur dan bentuknya lebih rumit. Secara struktural, tubuh virus disusun dari kapsid yang merupakan bagian dari struktur tubuh virus yang menjadi lapisan pembungkus di bagian kepala. Kapsid ini berupa protein yang terdiri dari unit-unit yang disebut dengan kapsomer. Kemudian di bagian dalam kepala terdapat materi genetik, apakah itu berupa DNA atau RNA. Nah, kemudian di bagian
ekor terdapat selubung dan serabut ekor. Serabut-serabut ekor ini berfungsi untuk melekatkan diri tubuh virus kepada sel inang. Secara umum, tubuh virus terdiri dari asam nukleat dan kapsid atau dikenal dengan nukleokapsid. Namun pada beberapa virus, tubuhnya juga memiliki selubung atau envelop virus. Virus ini memperoleh selubung atau membran dari sel inang yang terdiri dari lipid dan protein yang umumnya adalah glikoprotein. Fungsi membran ini adalah untuk melekatkan diri pada sel inang. Nah, seperti halnya virus bentuk T, maka berikut adalah contoh dari virus yang hanya memiliki asam nukleat dan kapsid, yang dikenal juga sebagai virus telanjang atau tidak berselubung. Sekarang kita lanjut ke reproduksi virus. Ada dua macam reproduksi virus, yaitu satu, daur atau siklus litik. Tahapannya antara lain adsorpsi atau penempelan, injeksi atau penetrasi, kemudian sintesis, kemudian perakitan atau assembling, dan yang terakhir adalah lisis atau litik. Kemudian daur lisogenik, tahapannya antara lain adsorpsi, kemudian penetrasi, dilanjutkan dengan penggabungan, lalu pembelahan, dan bisa berubah ke jalur litik, yaitu sintesis, perakitan, dan lisis atau litik. Tahapan siklus lisis dimulai dari adsorpsi atau disebut juga fase penempelan. Pada tahap ini, ekor virus mulai menempel di dinding sel bakteri. Virus hanya menempel pada dinding sel yang mengandung protein khusus yang dapat ditempeli protein virus. Menempelnya virus pada dinding sel disebabkan oleh adanya reseptor pada ujung serabut ekor. Setelah menempel, virus akan mengeluarkan enzim lisosim yang dapat menghancurkan atau membuat lubang pada sel inang. Kemudian kita lanjutkan tahapan yang kedua, penetrasi, injeksi, atau infeksi. Proses injeksi DNA atau materi genetik dilakukan melalui lubang yang telah dibuat oleh virus, lalu menyuntikkan materi genetik ke dalam tubuh sel inang. Sementara selubung proteinnya tetap berada di luar sel bakteri. Jika sudah kosong, selubung protein ini akan terlepas dan tidak berguna lagi. Kita lanjutkan tahapan yang ketiga, fase sintesis atau eklipase atau disebut juga replikasi. Dengan enzim penghancur yang dihasilkan oleh virus akan menghancurkan DNA bakteri yang kemudian akan mengambil alih seluruh kegiatan di dalam tubuh sel inang untuk melakukan sintesis bagian-bagian tubuh virus. Kemudian kita lanjut tahapan perakitan. Pada tahap ini, bagian-bagian tubuh virus yang sudah terbentuk, yang masih terpisah-pisah seperti kepala, ekor, dan serabut ekor, akan mengalami proses perakitan menjadi virus yang utuh. Pada tahap ini, menghasilkan virus sekitar 100 sampai 200 buah. Nah, kemudian tahap berikutnya yaitu fase lisis. Dinding sel bakteri yang sudah dilunakkan oleh enzim lisosim akan pecah dan diikuti oleh proses pembebasan virus-virus baru yang siap untuk mencari sel-sel inang yang baru. Demikianlah proses siklus lisis. Tahapan siklus lisogenik. Seperti halnya pada siklus lisis, fase nomor 1 adsorpsi atau fase penempelan dan nomor 2 injeksi atau infeksi juga dilalui pada fase lisogenik. Setelah itu, akan dilanjutkan dengan fase penggabungan, di mana DNA virus akan menggabung dengan DNA bakteri. Selanjutnya, fase pembelahan. Dengan materi DNA yang sudah merupakan rekombinan atau gabungan materi DNA virus dan bakteri, akan melakukan fase pembelahan. Jika sel bakteri akan membelah, maka demikian pula dengan materi
genetik pada sel bakteri yang dimana terkandung DNA virus juga akan membelah. Dalam situasi tertentu, misalnya karena keadaan imunitas menurun, maka siklus lisogenik akan bisa menuju kepada siklus litik yang dilanjutkan dengan siklus sintesis, kemudian perakitan, dan lisis. Baiklah, kita akan melihat perbedaan siklus litik atau lisis dengan lisogenik. Yang pertama, siklus litik, sel inang akan mengalami kematian pada akhir siklus replikasi virus. Sedangkan lisogenik, sel inang tidak akan mengalami kematian pada akhir siklus replikasi virus karena ia memiliki daya imunitas atau daya tahan tubuh. Perbedaan selanjutnya adalah siklus litik terdiri dari 5 tahapan proses, yaitu adsorpsi atau penempelan, injeksi, kemudian sintesis, kemudian perakitan, dan lisis atau litik. Sedangkan lisogenik terdiri dari 7 tahapan proses, yaitu adsorpsi atau penempelan, injeksi, penggabungan, kemudian pembelahan, lalu bisa berlanjut sama seperti pada siklus litik, yaitu sintesis, perakitan, dan litik atau lisis. Kemudian perbedaan selanjutnya adalah lisis, waktu yang digunakan untuk bereproduksi relatif singkat, sedangkan pada lisogenik, waktu yang digunakan relatif lama. Perbedaan selanjutnya adalah daur litik tidak bisa berubah menjadi daur lisogenik meskipun sel inangnya mengalami kematian. Sedangkan daur lisogenik bisa berubah menjadi daur litik atau lisis bila daya tahan tubuh sel inangnya menjadi hilang. Perbedaan selanjutnya adalah siklus litik, DNA virus menghancurkan DNA sel inang dan mengambil kendali atas fungsi sel sehingga dengan mudah menghancurkan sel. Kemudian pada lisogenik, DNA virus berkolaborasi dan menyatu dengan sel sehingga tidak merusak sel. Nah, itulah beberapa perbedaan antara siklus litik dan lisogenik. Nah, demikianlah materi kita saat ini. Terima kasih. Dan mari terus mendukung channel ini dengan klik subscribe, klik like, share ke teman-teman yang lain, dan beri komentar. Terima kasih.